Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan semester ini, yaitu mengenai mata kuliah konten informasi multimedia. Pertama-tama, uh, terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini, walaupun kuliah ini secara online ya, tidak seperti biasanya, seperti beberapa tahun kebelakangan ya. Ini mungkin dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini kita materi kuliahnya seperti ini ya, hingga kita sekarang terpisah oleh jarak gitu ya. Oke, tetap semangat saya teman-teman. Tujuan mata kuliah ini atau teman-teman yang ingin mempelajari konten multimedia sendiri, di sini saya buat dengan dua fase, yaitu teman-teman diharapkan dapat mengkrit atau uh, proses kreatif dari konten multimedia itu sendiri sebagai sarana mengeksplor atau berkreasi, baik uh, profit maupun non profit nantinya. Nah, mata kuliah ini atau konten informasi ini saya bagi dengan dua fase, yaitu bagaimana nanti teman-teman bisa mengolah konten kreatif itu dalam konteks multimedia, karena konten sangat penting dalam multimedia, karena tanpa konten tidak ada makna dan tidak ada gunanya media digital atau media multimedia yang kita uh, kita sebarluaskan gitu, bahkan cenderung bisa berbahaya di zaman sekarang karena ada undang-undang ITE itu ya. Nah, mahasiswa diharapkan atau teman-teman diharapkan dapat memegang prinsip-prinsip, teknik-teknik atau kombinasi mengangkat konten tersebut dari sisi hot isu atau yang menarik nanti uh, untuk kita kemas gitu atau packaging dalam konteks multimedia. Nah, di sini saya bagi teman-teman seperti semester lalu dalam tiga fase, yaitu life story, life demokrasi, dan lifestyle sendiri. Nah, ini konteksnya kenapa saya bagi seperti ini, karena memang menurut hipotesa saya konteks dalam kekinian gitu atau berdasarkan range marketnya juga terbagi di tiga klaster ini saja sebenarnya. Life story atau cerita-cerita hidup dan seterusnya, atau gaya hidup, dan kita berdemokrasi baik dalam uh, sosial, dalam uh, kehidupan sehari-hari, dan bahkan bernegara gitu. Nah, teman-teman diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, teman-teman mampu mengolah informasi di sekitar menjadi konten yang menarik ya. Ini sebatas bagaimana kita mengangkat hal-hal yang mungkin teman-teman anggap ini menarik, tetapi di sini hati-hati karena sekarang seperti kita ulang lagi bahwa undang-undang ITE dan penyiaran tersebut sekarang bisa menjeruji kita hingga atau bahkan membawa kita ke teralipsi itu. Jadi hati-hati ya. Uh, yang kedua, kita dapat menggunakan data di media sebagai infografis, sebagai parameter, atau kalau teman-teman ingin lebih mendalami konten analisis ini ya. Ketiga, kita akan membuat peluang di sekitar kita menjadi benefit gitu. Banyak contoh nanti kita contohkan, bekerjasama dengan berbagai disiplin ilmu secara tim gitu. Jadi ilmu itu tentu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, dan mengolah informasi secara beragam dari beragam device gitu atau toolsnya nanti kita coba saling melengkapi gitu, atau saling berinteraksi dan saling bermigrasi mungkin ya. Uh, yang terakhir adalah mengenai core dalam industri kontennya atau objeknya dalam perspektif kacamata milenial seperti teman-teman yang di usia Renza sekarang di usia 20 hingga 25 tahun. Nah, studi literatur tentu banyak banget, ini sebenarnya materi lama. Nanti insya Allah nanti akan saya revisi mengenai aturan-aturan perkuliahan seperti biasa.
kalau ini sekarang masih menggunakan ini, tapi kalau di kampus sekarang kayaknya sudah ada standar terbaru ya. Atau saya tidak perlu lagi buat ini karena sudah ada template-nya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, ini adalah contoh karya saya ya, secara pribadi bagaimana kita mengcreate konten dalam ragam perspektif baik media cetak dan media elektronik mungkin nantinya. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi ya cukuplah untuk sederhana saja ya. Nah, pertama-tama teman-teman, seperti biasa ini hanya sebagai bahasa mungkin ya, sebagai pelengkap bagaimana teman-teman mempelajari sesuatu harus mulai dari dasar dulu ya. Apa saja kita pelajari dalam konten informasi multimedia itu sendiri. Jadi sini ada tergambar bahwa ada informasi itu sendiri, ada kontennya dan ada multimedianya gitu. Dan 3 roda ini yang akan bergerak terus-menerus, dan apabila salah satunya tidak ada maka tidak ada gunanya atau tidak jalanlah bagaimana itu konteks konten informasi multimedia itu sendiri ya. Nah, kita akan masuk di sini teman-teman. Ini saya ulang kembali bahwa ini adalah sebenarnya materi lama, mungkin nanti akan kita perbarui lagi ya. Ini adalah pengantar-pengantar ringan saja ya. Kalau ini gambar-gambar saya ambil dari internet. Di sini saya coba translate saja atau saya coba terangkan secara global saja ya. Bagaimana konten yang akan menjadi faktor penting itu, karena seperti yang kita ketahui segala informasi baik dari media mainstream dan media sosial sendiri tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kontennya atau mempunyai isi dan makna atau kandungan ya. Ini bukan kata saya, ini kata beberapa analisis atau literatur yang mengatakannya. Nah, konten itu sendiri sebenarnya di zaman sekarang, terutama tahun 2021 dan 2000 yang akan datang itu ya, dari 20 hingga tahun 2021 itu ada banyak perubahan ya. Bahkan kalau kita cari rujukan juga banyak banget dari ragam perspektif penjurusan masing-masing. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat, di sini ada relevant information, keywordnya, ada audiensnya, ada word content, ada well written. Jadi kelima fase ini yang harus dimiliki pada saat kita membuat konteks multimedia. Nah, tidak peduli sebenarnya seberapa bagus website atau YouTube kita atau Instagram kita atau apapun, tanpa memiliki topik yang menarik gitu, maka akan sia-sia gitu ya. Karena konten itu sendiri, bahkan saya pun juga sadar bahwa pada saat seperti ini juga tidak akan menarik karena tidak terlihat gitu wajah saya atau tidak terlihat gestur saya, hanya suara saja. Tidak, langsung saja. Tapi ini teman-teman harus baca-baca dulu bagaimana kerangka berpikir dari konten informasi itu sendiri ya. Nah, di sini ada terlihat apa saja sih yang dimaksud dengan konten ya. Seperti sini diterangkan bahwa dari awareness itu ada information, ada action, ada retention. Jadi bagaimana konten itu sebenarnya bekerja hingga mempengaruhi. Maka teman-teman sendiri sekarang sudah bisa melihat bagaimana bisnis ini atau bisnis media elektronik ini menjadi salah satu ujung tombak atau penting gitu dipakai dalam bisnis maupun politik gitu ya. Bahkan mempengaruhi kita itu bertindak dan bertingkah laku mungkin ya. Bahkan mental kita juga bisa berubah dari bagaimana konten itu bekerja di baik sadar maupun tidak sadar kita. Nah, saya terangkan kembali mengenai ini kulit-kulit saja apa yang dimaksud konten itu. Nah, konten itu pasti mempunyai pesan yang ingin disampaikan, yang terkhusus pasti harus menarik ya, dan perlu dikemas secara kreatif. Nah, konten itu biasanya kalau kita kerja gitu ya, paling tinggal dikasih bos gitu, coret-coretan, ini materi promosi dan seterusnya, atau
ini akan kita buat dan seterusnya. Nah, konten itu sendiri sebenarnya masih berbasis profit gitu, atau berbasis message atau pesanan. Nah, kita yang bisa menentukan nanti pada saat mengkritnya yang mana menjadi headline, yang mana menjadi subnya gitu. Tapi harus dikemas secara kreatif, baik dari sisi tipografi dan layout dan packaging, color branding gitu ya. Nah, konten itu tentu memiliki bagian dan rangkaian yang dihasilkan serta harus memiliki tujuan yang jelas yang harus dicapai ya. Setiap pesan yang ingin disampaikan baik dalam media mainstream seperti TV, YouTube dan seterusnya, dan uh, juga media cetak seperti baliho, spanduk dan seterusnya, itu pasti memiliki memiliki message atau tujuan yang ingin dicapai gitu. Seperti kita teman-teman lihat iklan pilkada dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat sekarang begitu banyak slogan-slogan mengenai menggunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan dan seterusnya, itu kan bagian dari menyampaikan pesan berbasis media cetak dan media elektronik itu. Nah, ini sore ini salah ketiknya. Konten itu dapat membantu mengarahkan ide kita, juga memungkinkan melacak dan mengukur khususnya dengan benar. Jadi bagaimana ini larinya nanti ke konten analisis gitu. Nah, uh, ini saya kembali ke sini. Ini awarenessnya bagaimana bisa kita lihat dia ada di akhir gitu atau ada di atas sekali. Ini larinya ke konten analisis ya. Kita bisa lihat dari pada saat kita bisa bikin konten itu kita bisa lihat dari jumlah subscribe-nya atau traffic-nya, atau impression-nya, atau bagaimana apa ekspektasi orang melihat, mendengar atau banyak tontonan. Walaupun YouTube saya juga tidak 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 dapat gini ya, ini awareness-nya dapat ya, berarti ada yang salah di saya punya juga ya. Nah, ya, masuk di yang kedua, bagaimana informasi tersebut, information ada time on site, itu bagaimana informasi itu atau konten itu bisa basi kalau tidak tepat waktu gitu ya, atau tidak tepat pada suasananya gitu sini. Bagaimana page view-nya atau layarnya atau tampilan ya, lembar view-nya seperti ini teman-teman. Ini saya tahu garing ini tidak terlalu menarik karena layarnya warna putih dan tidak ada efek tipografi yang lebih menarik menggunakan 3D seperti Blender dan seterusnya. Return visitnya, bagaimana kunjungan dan seterusnya, relevansinya, bagaimana relevansi antara konten dan seterusnya gitu ya, dan social interaction, bagaimana kita mengklik sosial kita uh, dalam dua arah gitu ya. Nah, ya turun yang ketiga, itu barisan ketiga kita melihat bagaimana action kita, bagaimana apakah ada salesnya, sign up-nya. Nah, saya tidak usah terangkan. Lead generation, behavior conversation. Ini dalam konteks analisis ya, action atau kita konsisten membuat konten informasi sendiri, itu berarti ini larinya ke bisnis ya atau ke profit. Bagaimana retentionnya, seperti repeat consumer, bagaimana kita memaintain konsumen kita mereviewnya, kita mengadvocate, kita mementionnya dan seterusnya gitu ya. Ini sebenarnya hanya basisnya adalah teori dasar ya, yang mungkin bisa berkembang di beberapa tahun terakhir ini, karena ini slide lama sebenarnya. Oke teman-teman, itu sedikit pengantar deh mengenai apa yang dimaksud dengan konten. Paling tidak rangkuman saya tuh adalah konten itu bisa perlu dikemas secara kreatif dan memiliki tujuan, dan kita dapat melacak kesuksesan, mengukur tingkat itu. Oke, kita masuk di slide berikutnya, dan apa itu fungsi-fungsinya. Nah, seperti tadi diterangkan bagaimana fungsi konten informasi itu sendiri. Nah, sorry teman-teman ya, kalau kecepatan nanti teman-teman bisa membaca, mempelajari lebih mendalam sebenarnya, karena banyak literatur ya. Konten itu sendiri pasti harus punya strategi dan kerangka kerja gitu ya.
bagaimana itu konten itu sendiri sekarang tidak hanya ditawarkan berbasis online yang action langsung, tapi juga bisa berbasis offline gitu. Nah, atau bahasanya mungkin konten digital dan konten online offline gitu ya. Nah, pengertiannya jelas tentu dari beragam definisi dan terminologi gitu ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan teman-teman perlu punya strategi. Nah, strategi sendiri itu tentu berhubungan dengan apakah ini hanya berbasis coba-coba atau action semata, atau melampiaskan kita punya kekecewaan di dunia maya dan seterusnya, atau ini berbasis profit, atau kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak berpikir, hanya membuat konten dan seterusnya, hingga kita tidak bisa lari atau tidak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi karena kita tidak bisa menganalisis konten gitu. Nah, di sini ada terlihat circle atau lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana terus berputar dari research, pencarian plan, rencana-rencana, produk, promosinya, promote, dan memonitor, evaluation, dan memanage kembali, dan terus berputar. Seperti itulah konten informasi itu berjalan gitu ya. Nanti ini bagan ini saya dapat dari internet. Mungkin ada bagan berbeda dari teman-teman. Nanti bisa di collab saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya, nextnya, apakah konten informasi itu mempunyai komponen? Ya, kalau sebagai konten analisis, tentu semua bagian dalam kehidupan ini, baik yang terlihat dan tidak terlihat, tentu mempunyai komponen atau materi ya. Materi itu bisa terlihat dan tidak terlihat itu. Paling tidak dari sisi konten informasi itu sendiri mempunyai komponen seperti bagan ini. Ternyata dia terbagi dua. Bagaimana core strateginya, ada people komponen dan konten komponen sendiri. Ini copyright tahun 2010 dari brand traffic gitu ya. Di sebelah kanan berwarna merah mengenai workflow, governance, yang sebelah kiri ini agak sedikit abu-abu gitu, bagaimana substansi dan strukturnya. Jadi dia mempunyai circle yang di tengahnya, itulah core dari strategi tadi. Walaupun ini sebatas konteks bagaimana komponen dari konten informasi itu ya. Nah, substansinya itu adalah bagaimana kita menjabarkan konten seperti apa yang dibutuhkan. Seperti saya dan atau teman-teman yang bekerja, ya tentu berbeda konteksnya gitu ya. Dari sisi perusahaan masing-masing juga berbeda, dan kalau mahasiswa yang ingin mendalami konten analisis juga tentu akan berbeda proses mencarinya. Tentu rule-nya bisa dipakai ini atau bisa menambah dan bisa menguranginya. Nah, komponen itu adalah pesan inti yang akan dikomunikasikan, substansi akan berakar pada pemahaman yang jelas tentang tujuan. Nah, tentu mempunyai audiens atau target yang disesuaikan dengan uraian yang akan kita sampaikan. Jadi, kalau kita membuat konten informasi, tentu bahasanya jangan berat-berat. Seperti saya kadang-kadang juga lupa, atau warnanya terlalu garing sehingga anak-anak susah untuk atau tidak tertarik gitu untuk melihatnya, karena jelas mata orang dewasa, mata remaja, orang anak-anak dan remaja tentu berbeda dari faktor konten informasi dan bagaimana cara mensiasatinya gitu, seperti efek tipografi dan efek warna yang mempengaruhi orang itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tujuan dari konten informasi itu sendiri. Ini adalah bagian selanjutnya. Ini sebenarnya bagian punya e-business marketing atau e-digitalan itu ya, atau core-nya itu adalah bisnis yang objektif gitu. Jadi marketing time-nya, jadi teman-teman bisa melihat konten campaigns-nya gitu. Ini boleh menjadi
acuan saja bahwa strategi dalam bisnis tentu harus mempunyai konten dan informasi yang jelas dan akurat, sasaran yang efektif dan menarik sehingga enak untuk dilihat dan mudah untuk diingat gitu. Teman-teman sendiri bisa melihat bagaimana iklan-iklan Coca-Cola, mungkin yang kita sebut brandnya, iklan-iklan sepatu Nike, iklan-iklan Bukalapak, iklan Shopee dan seterusnya di genggaman kita sekarang di sebuah smartphone saja. Karena kita sudah tidak melihat lagi iklan-iklan di pinggir jalan seperti baliho, billboard dan seterusnya. Juga tentu akan berbeda pada saat iklan tersebut berbasis message seperti SMS gitu ya. Itu akan berbeda nanti. Nah, itu tujuan sebenarnya hanya untuk bagaimana dia melempar sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya ingin dijaring dalam strategi mereka membuat calon konsumen terpengaruh gitu ya. Karena pasti setiap tindakan, apalagi di sisi bisnis, tentu memerlukan strategi menyampaikan pesan gitu. Seperti ini content campaign gitu ya. Itu masuk di range bagaimana marketing time gitu. Itu adalah bisnis objektif gitu. Sorry teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin contohnya teman-teman bisa lihat nonton di televisi kemarin bagaimana konten analisis itu bekerja. Ini masih kurang lengkap karena sekarang sudah bisa kita analisis bagaimana sebanyak apa, usianya berapa di media sosial terkini atau berdasarkan tahun berapa, apa saja yang mereka cari di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Itu kita bisa menggunakan tools-tools tertentu untuk mencari headline atau apa-apa saja yang lagi viral atau lagi hot isu pada waktunya. Di internet ada, kalau tidak salah itu dimulai dari tahun 2010 ya, sudah ada kayaknya. Analisis sudah mulai banyak itu ya. Nah, ini sederhana saja gambaran karena ini saya terangkan kembali, ini ada slide lama. Metode penelitian tentu banyak banget gitu ya. Banyak pendekatannya. Dari kesimpulannya adalah bagaimana dari kualitatif atau pengalaman-pengalaman pribadi dan pengalaman-pengalaman kelompok yang yang ditabulasikan menjadi data-data hingga bisa menjadi kuantitatif gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana metodenya, bagaimana description-nya, dan hanya dua berarti ya, metode dan deskripsinya, karena ini bersambung, ada ini di bawah ya. Jadi ini metodenya ada user interface, focus, survey, site analysis, search keyword analysis, contact analysis, A&B testing of leading page, consumer, dan seterusnya gitu ya. Dan deskripsinya seperti ini di bawah, saya tidak usah bacakan. Ini adalah diambil dari The Art of Science, ya, bagaimana orang menganalisis suatu konten berbasis multimedia di zaman now. Nanti teman-teman kalau ingin membahasnya tentu mendalami lebih banyak lagi ya. Nah, strategi tentu tergantung dari jualan kita, baik barang dan jasa gitu ya. Tentu akan berbeda proses penyampaiannya dan sebesar apa government perusahaan atau sebesar apa ekspektasi kita tentang produk kita gitu ya. Jangan sampai nanti ekspektasi kita kebesaran dibanding realita yang ada gitu. Karena itu akan berbeda nanti penyampaian, jadi bisa high cost, bisa middle cost, bisa low cost gitu. Nah, creative plan-nya seperti ini. Hampir semua disiplin mempunyai cycle karena ilmu itu memang selalu berputar dan terus mengalami perbaikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lingkaran yang membalut dari proses kreatif planning atau bagaimana kita merencanakan proses kreatif sendiri ya. Ini basicnya atau basisnya adalah content analysis dalam membuat konten informasi multimedia itu. Dari konten itu adalah aplikasi atau transformasi dari pengetahuan
dan spesifikasi yang relevan yang kita miliki dalam memasarkan dan mengandalkan informasi menjadi bentuk produk dalam serangkaian produk yang mengkomunikasikan pesan tertentu. Ya, udah pasti ya. Ini kata-kata yang untuk mewakili ini ya, gitu ya. Dari bagaimana dari audience, researchnya, bisnis objektifnya, bagaimana budgeting, time frame-nya, atau competitor researchnya, influential researchnya, proses menyebarkan itu, marketing strategi, dan proses konten auditnya tuh, cara mengevaluasinya. Itu adalah proses atau lingkaran cycle dari konten informasi multimedia. Dan tentu ada banyak metode pendekatannya. Kita bisa menggunakan metode-metode kuantitatif yang tentu di mata kuliah teman-teman nanti akan dapat nanti di proses metodologi dan riset gitu ya. Jadi mata kuliah ini tentu bisa menjadi salah satu cabang teman-teman untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan-tujuan akhir kalian untuk menyusun metodologi riset berbasis konten informasi multimedia. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ini rangkuman saya bagaimana. Ini kembali lagi, ini sebenarnya materi lama, gitu ya. Sebenarnya hampir semua konten menyampaikan informasi baik dari berbasis teks, audio, visual, footage-nya sendiri itu pasti mempunyai definisi-definisi tertentu gitu ya. Nah, jadi ini seperti lihat bagaimana Coca-Cola, bagaimana produk-produk lain gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini konteksnya sangat detail sebenarnya, bisa dijabarkan dalam bahasa-bahasa yang terlalu formalistik. Nanti kalau teman-teman sudah menikmati iklan, itu adalah hasil tabulasi data yang sudah dirangkum menjadi skenario atau storyboard hingga terjadilah pembuatan iklan suatu produk gitu tuh. Bagaimana menyampaikan message baik barang atau jasa gitu ya. Ini adalah berbentuk produk ya. Konten adalah aplikasi transformasi dari pengetahuan dan spesifikasi yang relevan yang kita miliki dalam memasarkan dan mengenalkan informasi dalam bentuk produk serangkaian atau serangkaian produk yang mengkomunikasikan pesan tertentu. Jadi bisa dilihat semua ada makna, walaupun terlihat sederhana ternyata ada konteks kata-kata di belakangnya, atau ada yang preteksnya gitu ya, atau ada yang bisa disampaikan berbasis pesan dalam medium gambar ini saja gitu. Jadi bisa dilihat ini, what happiness one how after drinking a can of Coke gitu. Jadi bisa dilihat sini, oh ternyata sederhana begini banyak juga ya. Nah, gitu teman-teman. Sorry ini kalau agak boring nanti teman-teman, karena ini masih rangkaian-rangkaian dari dari pengantar-pengantar teori atau kerangka berpikir kita mendalami konten informasi multimedia gitu ya. Jadi ternyata ribet juga ya Pak. Ya ribet juga sih. Karena kita masuk di fakultas ilmu komputer, tentu bahasnya agak berbeda dengan anak ekonomi atau anak desain komunikasi visual gitu ya. Karena teman-teman sendiri, karena ilmu komputer tentu basicnya adalah kuantitatif atau berdasarkan data-data yang kita temukan hingga kita membuat satu produk gitu ya. Nah, konten informasi multimedia tentu tidak bisa lepas dari bagaimana strategi marketingnya gitu ya, atau bagaimana cara menyampaikannya. Paling tidak temuan saya yang saya dapat dari internet seperti ini saja, karena ini bekas materi kalau tidak salah materi ini tahun berapanya, materi kuliah saya yang dulu ini kayak gini ya. Bagaimana konten marketing piramidnya seperti ya, ternyata tersusun 5 ya. Jadi bagaimana primary, secondary, dan top leadershipnya, book, e-book, dan white papernya. Jadi ini bagaimana mentabulasikan data sebenarnya. Jadi long from block
post dan presentation yang kedua. Yang ketiga adalah infograph dan slide sets-nya. Yang keempat ada short from blog post dan contribution content. Yang di bawah adalah ini di bawah ya, sebagai penyanggahnya atau kuda-kudanya adalah social media post dan curate content gitu. Bagaimana mengcreate konten itu sendiri. Jadi di bawah kuda-kudanya itu adalah social media sangat berperan ternyata. Jadi paling tidak terbagi dalam 3 fase, walaupun dia ada 5 tapi levelnya 3 level saja. Jadi 1 level aset, 2 dan 4 ada level aset derivatif. Nah, level bawah ini adalah konten mikronya, karena ada mikro ada makro biasanya. Nah, ini tak usah baca kayak ini ya. Jadi teman-teman bisa baca bahwa ternyata mendalami konten informasi multimedia dari perspektif ilmu komputer ternyata cukup banyak bahasa-bahasa yang harus kita baca dulu gitu ya, dan tidak bisa kita bikin sendiri gitu kata-katanya, kecuali kita bikin jurnal ya. Nah, seperti ini konten informasi multimedia mempunyai headline atau judul yang kuat, bagaimana optimalkan media sosial dan metadata analisisnya. Paling tidak ini analisis saya atau yang saya coba rangkum, yang saya coba senaraikan menjadi 3 objek saja: headline atau judul yang kuat, optimalkan media sosial, dan metadata analisisnya. Dan industri kreatif seperti ini saja, mungkin ada lagi nanti tambahannya karena tentu pembahasannya panjangnya, tidak terlalu menarik kalau kita tidak melihat berbasis videonya. Nanti kita sampaikan video-video lampiran teman-teman ya. Ini adalah beberapa karya saya, kecuali yang ini ya. Ini yang sebelah kanan ini Scooby-Doo, ini punya orang, ini punya dari internet aku ambil. Kok ini juga tipe udah punya orang, dan ini punya saya. Ini ya karya-karya lama sebenarnya, walaupun tidak terlalu menarik ya, karena pakai ada Photoshop CS yang lama ini dan beberapa software tambahan. Dan itu teman-teman, untuk pengantar-pengantar ringan kita yang agak sedikit boring, bagaimana kita membuat sebenarnya frekuensi yang sama antara konten yang disampaikan dengan audiens agar pesan yang disampaikan tidak terjadi noise. Ini sebenarnya hanya berbasis konten. Sekarang tidak ada noise karena saya di rumah dan teman-teman di rumah masing-masing juga ya. Saya juga tidak tahu pemahaman teman-teman sekarang setelah mendengar video ini, apakah teman-teman bisa menangkap dan tidak gitu, karena kita tidak bisa 2 arah. Mungkin 2 arah ya, nanti kita akan diskusi berbasis online nanti, karena ini adalah medium pertama kita membuka pintu mengenai konten multimedia. Nah, sebagai tambahan nanti teman-teman, konten multimedia, konten informasi multimedia ini kita buat jadi menarik dengan beberapa tambahan-tambahan materi dan mungkin video gitu ya, video-video ya saya coba perbaharui gitu. Karena ini tadi adalah berbasis mungkin bahasanya berbasis teoritis gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah pengantar kita di perkuliahan awal kita mengenai konten informasi multimedia gitu ya, dari sisi konten analisisnya itu. Pesan saya yang pertama, teman-teman install dulu di laptopnya Adobe Photoshop CS 2 saja supaya sama dengan saya. Kalau ada yang pakai lebih dan sudah bisa export ya tidak apa-apa, nanti saya akan buatkan tutorial tambahannya gitu untuk menggunakan software ini, bagaimana kita mengcreate konten informasi multimedia berbasis media cetak gitu ya, yang nanti terakhirnya bisa kita sampaikan atau kita sebarluaskan di media-media mainstream seperti sekarang YouTube mungkin ya. Ini seperti ini nanti. Ini ada banyak contoh ya, ada banyak contoh. Teman-teman jangan lupa teman-teman tonton channel ini untuk
sedikit mempelajari bagaimana membuat konten informasi multimedia, walaupun saya tahu juga ini tidak terlalu menarik gitu ya. Tidak terlalu menarik. Saya juga bingung cara yang cari menarik karena mungkin keterbatasan pengetahuan yang saya miliki juga teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman sebagai pengantar. Teman-teman bisa baca dan berikutnya akan saya sampaikan PDF selanjutnya masih berbasis teoritis gitu, dan beberapa video-video pengantar yang teman-teman bisa pelajari bagaimana membuat konten informasi multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Oh boleh tapi kalau udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.